Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Helen dalam Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4, bab 4, Amos manusia biasa yang dipilih Tuhan. Anak-anak sudah siap belajar? Sebelum belajar kita berdoa dulu, supaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, siswa dapat mengakui keterbatasannya sebagai manusia. Dua, siswa dapat memiliki perilaku yang menunjukkan kesadaran atas keterbatasannya sebagai manusia. Tiga, siswa dapat memahami keterbatasannya sebagai manusia. Empat, siswa dapat membuat karya yang mengekspresikan keterbatasannya sebagai manusia. Pada dasarnya, setiap orang, walaupun orang dewasa maupun anak-anak, senang mendapatkan pujian anak-anak, juga kasih sayang dan perhatian. Apalagi jika pujian itu membuat kita merasa menjadi orang yang sangat istimewa. Pasti perasaan kita akan membumbung tinggi. Namun, seperti apa sih sebenarnya orang yang istimewa itu? Coba kita perhatikan, apakah orang yang istimewa itu adalah anak yang cantik, anak yang ganteng, ataukah anak orang kaya, ataukah anak yang pintar, ataukah keluarga kerajaan? Bukan anak-anak, bukan seperti itu. Orang yang istimewa adalah orang yang akan kita pelajari. Anak-anak, kita istimewa bukan karena kepandaian kita, kecantikan, ketampanan kita, bukan karena orang tua kita terpandang, tetapi kita istimewa karena memiliki talenta atau keterampilan yang diberikan oleh Tuhan. Misalnya, kita bisa bermain bola, sehingga dikenal sebagai pemain bola yang handal. Kita bisa memasak, sehingga kita dikenal sebagai koki yang hebat. Itu adalah talenta yang diberikan oleh Tuhan. Jadi anak-anak, ada banyak hal yang membuat kita istimewa. Oleh sebab itu, apapun latar belakang kita, suku, bahasa, keluarga, dan lain-lain, tidak perlu merasa minder atau rendah diri. Sebab Tuhan telah memberikan kita talenta sehingga menjadi orang yang istimewa. Namun, kita juga jangan sombong, melainkan kita harus tetap rendah hati, kemudian kita sadar diri. Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita Amos. Siapa sih Amos itu? Amos berasal dari desa Tekoa di Yehuda. Letaknya di sebelah selatan Yerusalem. Pekerjaannya beternak kambing domba dan memungut buah ara hutan. Amos bukan seorang nabi yang biasa berbicara di depan orang banyak atau seorang orator, ahli berpidato, bukan. Dia adalah orang biasa anak-anak. Namun, Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa untuk menyampaikan bahwa segala sesuatu akan segera berakhir. Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanah akan dibagi-bagikan. Umat akan diusir. Dan para pemimpin akan hancur karena perang. Amasya, imam di Betel, tidak suka mendengar seruan Amos. Ia menyuruh Amos pergi. Namun, tantangan ini tidak membuat Amos mundur karena ia yakin Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas itu. Bahkan Amos mengatakan bahwa ia bukan nabi dan bukan dari keluarga nabi. Dia hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Namun Tuhan yang memanggilnya dan menyuruhnya untuk menegur bangsa Israel karena segala perbuatan mereka yang menyimpang dari hukum Tuhan. Anak-anak, Amos menegur orang Israel yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain di sekitarnya.
Berikut ini adalah beberapa contoh teguran Amos kepada orang Israel. Penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras. Wanita-wanita Samaria yang menumpuk kekayaan untuk diri sendiri dan suka menindas orang lain. Ibadat yang dilakukan asal-asalan di Gilgal dan di Betel. Mereka yang suka menindas yang lemah. Kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Israel akan hancur, sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah, agar mereka memperoleh keselamatan. Anak-anak, pelajaran ini mengingatkan kita bahwa ketika memilih seseorang untuk melakukan sesuatu, kita pasti mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman orang itu. Misalnya, kita memilih Rita untuk menjadi ketua kelas karena kita tahu bahwa Rita mampu menjadi ketua kelas. Tetapi bagaimana dengan Amos? Dia bukan orang yang hebat dan istimewa. Dia hanya peternak domba, tetapi dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya. Allah memilih Amos bukan karena keahliannya yang kasat mata, yang dapat dilihat mata. Allah memilih dengan melihat hati dan memampukan orang yang Ia pilih. Allah memilih Amos yang biasa untuk menjadi luar biasa, yakni menjadi penyambung lidah Allah kepada umat. Anak-anak, hidup Amos itu sederhana. Dia menjadi orang yang setia, dia menjadi orang yang baik, lalu dia selalu menuruti kehendak Allah. Anak-anak, apakah kalian juga ingin seperti Amos? Mari kita hidup setia, kita menuruti kehendak Allah, kita selalu rajin berdoa, dan selalu menolong orang lain. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Tugas kalian adalah menceritakan kembali cerita tentang Amos. Kalian tulis di buku tulis kalian yang rapi dan baik. Kemudian kalian kirim ke bu guru. Anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berguna bagi anak-anak. Sampai bertemu di lain waktu. Tetap semangat!